Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami untuk mata kuliah Manajemen Agroindustri yang berjudul Perancangan Sistem Digital Terpadu untuk Pengelolaan Kopi dan Kakao di Puslit Koka sebagai strategi adaptif terhadap ketidakstabilan pasokan dan juga efisiensi industri. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Vivi Audia dengan plat NIM akhir 2087. Saya Keisha Mala dengan NIM akhir 2062. Lydia Perwitasari dengan NIM akhir 2033. Saya Deriansyah dengan NIM akhir 2016. Saya Bagaskara Surya Praditya dengan NIM akhir 1090. Hal yang melatar belakangi kelompok kami memilih studi kasus ini yaitu yang pertama, Indonesia adalah produsen utama kopi dan juga kakao dunia, namun menghadapi tantangan fluktuasi harga dan juga kelangkaan bahan baku. Yang kedua yaitu ketidakstabilan harga dan juga pasokan berdampak pada pendapatan petani dan juga keberlangsungan industri pengolahan. Yang ketiga, digitalisasi agroindustri diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akurasi pengolahan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu Puslit Koka berperan strategis dalam penerapan sistem digital. Dengan penelitian ini berfokus pada perancangan sistem digitalisasi pengolahan bahan baku kakao dan juga kopi yang dapat direplikasi di sektor agroindustri lain. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi dan juga tantangan pengelolaan bahan baku kopi dan juga kakao di Puslit Koka saat ini. Yang kedua, apa saja kebutuhan sistem digitalisasi yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan bahan baku kopi dan juga kakao. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana merancang sistem digitalisasi terpadu yang adaptif terhadap dinamika harga dan juga ketersediaan stok bahan baku kopi dan juga kakao. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian, ada 3, yaitu yang pertama menganalisis kondisi dan juga permasalahan aktual dalam sistem pengelolaan bahan baku kopi dan juga kakao di Puslit Koka, serta mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan juga teknis dari sistem digitalisasi pengelolaan bahan baku. Yang kedua, merancang model sistem informasi digital yang terintegrasi dan juga adaptif terhadap tantangan harga dan juga ketersediaan stok. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis terkait implementasi sistem digital dalam mendukung efisiensi dan juga ketahanan pengelolaan bahan baku kopi dan juga kakao. Selanjutnya, batasan masalah. Agar ruang lingkup pembahasan lebih terfokus dan juga sistem yang kita kembangkan dapat berjalan lebih efektif, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan bahan baku kopi dan juga kakao di lingkup internal Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Yang kedua, aspek digitalisasi yang dikaji mencangkup perancangan sistem informasi untuk monitoring, pencatatan, dan juga pengelolaan data bahan baku, bukan pada aspek budidaya dan juga atau distribusi eksternal. Yang ketiga yaitu sistem digital yang dirancang bersifat konseptual dan juga prototipe, bukan implementasi penuh berskala produksi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, yaitu yang pertama bagi Puslit Kokanya sendiri atau lembaga atau perusahaan. Yang pertama memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis data melalui sistem informasi yang terstruktur. Yang kedua meningkatkan efisiensi operasional dalam manajemen bahan baku kopi dan juga kakao. Yang ketiga memperkuat ketahanan lembaga terhadap gangguan eksternal seperti kelangkaan bahan baku dan juga fluktuasi harga. Yang kedua, bagi akademik, yang pertama yaitu memberikan kontribusi kajian dalam pengembangan sistem informasi agroindustri berbasis digital. Dan yang kedua, menjadi referensi untuk penelitian sejenis dalam bidang teknologi informasi dan manajemen agrokomoditas. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya bagi masyarakat mitra yaitu petani dan juga industri hilir. Yang pertama, mendorong peningkatan transparansi dan juga keterhubungan dan data antara pusat riset dan juga rantai pasok hulu. Yang kedua, menjadi langkah awal menuju sistem ekosistem agroindustri digital yang inklusif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dari yang penelitian terdahulu, dari Yusriana, metodenya yaitu studi kasus pengembangan sistem
traceability, digital, web, dan QR code, analisis kebutuhan, validasi sistem. Hasil utamanya, sistem traceability digital meningkatkan transparansi, autentikasi, dan autentikasi produk dan efisiensi rantai pasok kakao dan juga kopi, dan memudahkan pengawasan stok dan juga prediksi harga. Gapnya yaitu implementasi masih terbatas di tingkat petani dan juga UMKM, integrasi data dengan sistem nasional belum optimal, dan juga literasi digital yang rendah. Selanjutnya penelitian tahun dan judul yang terdahulu yaitu Fitriyanti dengan metodenya studi literatur dan juga analisis data sekunder. Hasil utamanya, Lampung sebagai produsen kopi Robusta utama menghadapi tantangan kualitas biji, rantai pasok yang tidak efisien, akses pasar terbatas, dan juga promosi kurang optimal. Strategi inovasi budidaya dan juga pemasaran diperlukan untuk keberlanjutan. Gapnya yaitu kurangnya digitalisasi rantai pasok dan juga sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga transparansi pasar. Selanjutnya penelitian Sopian ST et al. 2025, yaitu metodenya studi kualitatif observasi wawancara. Hasil utamanya pengembangan agroindustri kopi Arabica dengan pendekatan triple bottom line meningkatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Digitalisasi pemasaran dan manajemen menjadi kebutuhan mendesak. Gapnya, belum ada implementasi sistem digital terpadu yang mendukung pengelolaan rantai pasok dan juga pemasaran secara efektif. Selanjutnya, penelitian Naryat Mojo dan Soleh 2023 dengan metode program pengabdian masyarakat, pelatihan teknologi pasca panen, dan juga pemasaran digital. Dan hasil utamanya penerapan teknologi digital pada pengelolaan dan pemasaran kopi, meningkatkan kapasitas produksi, pembukuan digital, dan juga promosi online, namun masih terbatas pada UMKM kecil. Untuk gapnya, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM menghambat adopsi digitalisasi secara menyeluruh di sektor agroindustri kopi. Baik, dilanjutkan mengenai agroindustri kopi dan kakao di Indonesia, di mana Indonesia sendiri merupakan produsen utama kopi dan kakao dunia, di mana luas kebun kopi sendiri yaitu senilai 1,27 juta hektar dan produksinya sekitar 760.200 ton tahun 2023 dan mayoritas dikelola oleh petani kecil. Kemudian untuk ekspornya sendiri, kopi mencapai USD 1,49 miliar di tahun 2024. Dan untuk tantangan sendiri adalah harga kopi petani fluktuatif atau pasar global iklim, akses info terbatas, kualitas dan produktivitas menurun. Kemudian ada sektor kakao di mana produktivitas menurun, usia tanaman tua, hama, minat generasi muda menurun, dan digitalisasi sistem informasi menjadi solusi strategis untuk efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan cepat di agroindustri kopi dan kakao. Kemudian di sini terdapat rantai pasok agroindustri kopi dan kakao, di mana rantai pasok agroindustri kopi dimulai dari petani, kemudian ke pengumpulan, dilanjutkan ke pengolahan atau distributor, dan akhirnya sampai ke konsumen. Para petani masih menghadapi fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan, di mana sistem ijon pun masih marak terjadi, yang pada akhirnya merugikan petani. Oleh karena itu, digitalisasi rantai pasok sangat diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan transparansi di seluruh proses distribusi produk. Next. Dilanjutkan konsep akar masalah dan juga teknik identifikasi, di mana untuk mengidentifikasi akar permasalahan di sektor ini digunakan pendekatan root cause analysis atau RCA. Salah satu alat yang digunakan adalah Fishbone diagram yang mengelompokkan penyebab masalah ke dalam 6 kategori: manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan pengukuran. Selain itu, teknik 5 whys digunakan dengan cara bertanya mengapa.
secara berulang hingga ditemukan akar masalah yang sebenarnya. Contoh aplikasinya adalah solusi pelatihan petani, perbaikan distribusi, hingga digitalisasi monitoring stok dan harga. Dilanjutkan dengan digitalisasi sistem informasi pada agroindustri kopi dan kakao, di mana digitalisasi sendiri di sektor ini berarti mentransformasikan pengelolaan data dari manual ke digital, memanfaatkan teknologi seperti IoT, Big Data, AI, hingga blockchain, di mana manfaat digitalisasi antara lain yaitu meningkatkan transparansi dan traceability produk melalui QR code atau aplikasi digital. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional baik dalam pengelolaan stok, produk, maupun distribusi. Dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Dan akan dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai produk melalui digital marketing dan e-commerce. Next. Kemudian terdapat sistem informasi digitalisasi di Lembaga Riset Agroindustri Puslit-Koka, di mana Puslit-Koka sendiri adalah lembaga riset nasional kopi dan kakao yang berperan sebagai Center of Excellence di bidangnya. Dalam implementasi digitalisasi internal, Puslit-Koka telah mengembangkan sistem administrasi keuangan dan SDM berbasis digital, dan juga sistem informasi manajemen penelitian yang terintegrasi dengan digitalisasi, diseminasi, dan layanan teknologi seperti pelatihan online dan webinar. Kemudian ada penguatan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet, server, dan software khusus. Next. Dan di sini terdapat objek pada metodologi, terdapat objek penelitian di mana Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Pusikoka, Jember, Jawa Timur. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode wawancara atau semi terstruktur dengan informan kunci di berbagai tingkat organisasi. Oke, selanjutnya ada teknik analisis masalah. Jadi untuk teknik analisis masalah kita menggunakan dua, yakni yang pertama ada fishbone diagram, lalu analisis five whys. Jadi untuk fishbone diagram sendiri itu mengapa diterapkan, yakni untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan faktor-faktor penyebab masalah secara sistematis menggunakan kategori 6M, yakni man, method, mesin, material, environment, serta measurement. Lalu untuk teknik analisis Falkwise sendiri itu digunakan untuk menggali dasar dari akar penyebab masalah dengan melakukan 5 pertanyaan mengapa secara berulang hingga menemukan penyebab fundamental. Jadi metode ini komplementer dengan fishbone ya. Jadi dalam memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang teridentifikasi. Next. Nah, lalu selanjutnya ada teknik rancangan solusi, yakni ada 4. Yang pertama use case diagram, yang kedua bisnis proses as is versus to be, lalu yang ketiga ada mid fidelity wireframe, dan yang keempat ada arsitektur komputer. Jadi untuk use case diagram sendiri ini digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas dari sistem, yakni dari perspektif pengguna dengan mengidentifikasi aktor seperti admin sistem, staf gudang, manajer produksi, dan koordinator divisi. Lalu untuk bisnis proses as is versus to be, yakni proses bisnis dilakukan untuk menunjukkan transformasi dari kondisi saat ini atau as is yang masih manual dan semi digital menuju kondisi target dalam kurun to be yang terintegrasi digital. Lalu selanjutnya ada mid fidelity wireframe. Jadi wireframe dirancang untuk menggambarkan antarmuka sistem digital dengan tingkat detail menengah yang menyangkut dashboard utama untuk overview stok dan metrik kinerja. Lalu halaman manajemen stok dengan fungsi CRUD, lalu halaman transaksi untuk input data masuk dan keluar, lalu halaman laporan dengan berbagai periode serta halaman notifikasi dan alert sistem. Lalu yang terakhir ada arsitektur sistem. Di arsitektur sistem sendiri dirancang dengan struktur berlapis yang meliputi layar presentasi berbasis web,
layer aplikasi dengan business logic dan API service, layer data dengan database management system, dan layer integrasi untuk koneksi dengan sistem eksternal termasuk website resmi Puslit Koka. Selanjutnya ada profil Puslit Koka Jember. Ya. Jadi ada sejarah dan peran, yakni didirikan 1 Januari 1911, merupakan yang tertua di dunia, lalu lembaga riset kopi dan kakao nasional yang kini berada di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara atau PT RPN. Lalu untuk visi sendiri, lembaga penelitian unggul bertaraf internasional. Lalu ada peran riset varietas unggul, teknologi budidaya dan pasca panen, edukasi petani, pelatihan industri, dan diseminasi hasil riset. Untuk struktur organisasi, yang pertama ada divisi penelitian dan pengembangan, lalu divisi produksi dan laboratorium, divisi edukasi dan pelatihan, lalu divisi manajemen dan administrasi. Ini dipimpin manajer unit riset koordinasi ke PT RPN. Lalu untuk produk utama, dari hulu yakni bibit kopi dan kakao unggul, serta hasil riset dan publikasi ilmiah. Lalu untuk di bagian hilir, yakni ada bubuk kakao, sabun kakao, coklat batangan, biji kopi sangrai, minuman instan, alat, dan mesin pengolahan. Untuk jumlah pegawai sendiri kurang lebih ada 316 pegawai tetap dan kurang lebih 200 tenaga borongan, yakni untuk bagian lapangan dan laboratorium. Untuk mitra dan kerjasama dari Puslit Koka, yang pertama ada petani mitra. Kita untuk mendapatkan pembinaan dan pasokan bibit unggul. Lalu Dinas Pertanian sebagai distributor bibit gratis ke petani. Lalu perusahaan swasta seperti Kopiko, Torabika, dan lain-lain. Lalu ada marketplace online untuk penjualan produk, serta pelatihan hulu hilir untuk pemberdayaan masyarakat. Oke. Lalu ada analisis rantai pasok dan rantai nilai. Jadi skema distribusi bibit dan produk. Untuk bibit sendiri dari Puslit Koka, lalu mengarah ke Dinas Pertanian, lalu mengarah ke petani. Jadi untuk bibitnya ini sendiri gratis. Lalu untuk produk olahan dari petani disalurkan ke Puslit Koka untuk pengolahan dan quality control, lalu dihasilkanlah produk jadi, lalu baru didistribusikan ke outlet fisik dan digital. Untuk nilai tambah sendiri, yang pertama inovasi riset dan teknologi. Dalam kurung fermentasi, sertifikasi, dan traceability. Lalu ada pelatihan dan pendampingan untuk petani. Lalu ada quality control. Untuk peran kunci sendiri pada Dinas Pertanian sebagai distributor bibit dan permajaan tanaman. Lalu untuk peran petani sebagai penerima bibit, produsen bahan baku, hingga menjadi mitra riset. Lalu peran outlet sendiri yakni untuk mendistribusi produk ke konsumen, serta branding produk hasil riset. Selanjutnya di sini ada identifikasi akar masalah, yaitu ada penyajian fishbone diagram. Yang pertama yaitu measurementnya, yaitu akurasi dan transparasinya rendah. Pengukuran stok masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi dengan sistem secara real-time sehingga rawan kesalahan dan sulit diakses oleh manajemen. Yang kedua yaitu transparansi dan akurasi data juga rendah, menyebabkan pengambilan keputusan tidak berbasis data aktual. Kemudian pelaporan mutu bahan baku juga belum terdigitalisasi, membuat penelusuran kualitas dan sertifikasi menjadi lambat dan tidak efisien. Kemudian untuk mesinnya atau peralatan dan teknologinya, komponennya yaitu monitoring digital yang masih sangat terbatas, membuat proses pengawasan stok dan distribusi sulit dilakukan secara akurat. Kemudian fasilitasnya terbatas seperti penyimpanan dan alat kontrol mutu juga belum mendukung sistem digital yang optimal. Kemudian untuk digitalisasi masih berada pada tahap awal, artinya sistem yang ada belum terimplementasi secara menyeluruh di semua proses produksi dan manajemen bahan baku. Kemudian untuk people atau sumber daya manusianya, yaitu minat generasi muda
terhadap profesi petani sangat rendah sehingga regenerasi petani tidak berjalan optimal. Kemudian tingkat edukasi dan pelatihan tentang budidaya modern dan teknologi digital juga masih kurang. Kemudian ada tenaga kerja yang ada terbatas keterampilannya dalam menggunakan sistem informasi atau teknologi pertanian modern. Kemudian ada informasi pasar yang terbatas membuat petani dan pengelolaan bahan baku sulit menentukan strategi saat harga fluktuasi. Kemudian untuk metodenya di sini yaitu sistem distribusi masih dilakukan tanpa bantuan sistem digital, menyebabkan pelacakan dan kontrol logistik menjadi tidak efisien. Kemudian untuk budidaya kakao masih menggunakan cara konvensional dan belum dioptimalkan dengan pendekatan teknologi dan hasil riset terbaru. Kemudian ada pemasaran produk hasil olahan juga belum sepenuhnya terhubung secara digital dengan konsumen atau marketplace. Kemudian untuk environment-nya, perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan pola panen tidak menentu, dan juga ada lahan pertanian juga semakin berkurang karena alih fungsi dan kurangnya program intensifikasi lahan yang efektif. Kemudian yang terakhir ada material atau bahan bakunya, tanaman kakao yang banyak yang sudah tua dan produktivitasnya menurun drastis. Kemudian kualitas bibit tidak seragam dan banyak diserang hama menyebabkan hasil panen rendah. Dan untuk kopi, kualitas biji yang dihasilkan fluktuatif atau menyebabkan harga jual yang tidak stabil dan mudah dan tidak kompetitif di pasar global. Untuk penyebabnya yaitu kelangkaan bahan baku kakao berkualitas dan ketidakstabilan harga kopi di puslit koka. Kemudian untuk penyajian analisis 5W-nya yang pertama, alasan yang pertama yaitu mengapa ketersediaan bahan kakao langka dan harga kopi tidak stabil. Kemudian masalah utamanya yang diangkat adalah kelangkaan dan ketidakstabilan harga bahan baku kopi dan kakao. Kemudian untuk yang masalah Y kedua, mengapa produksi kakao menurun dan harga kopi sangat dipengaruhi oleh pasar global karena ketergantungan tinggi pada pasar global dan penurunan produksi lokal kakao. Kemudian untuk Y yang ketiga, banyak tanaman kakao yang sudah tua, lahan menyusut, minat petani muda rendah, dan sistem informasi pasar belum memadai karena sistem dan struktur pertanian tidak berkelanjutan serta tidak menarik bagi generasi muda. Untuk yang Y kelima, mengapa regenerasi petani, peremajaan tanaman, pelatihan, insentif, dan digitalisasi masih terbatas? Karena belum ada dukungan kebijakan dan program yang memadai untuk modernisasi sektor. Dan kelima, mengapa profesi petani kurang menarik atau dukungan kebijakan atau fasilitas terbatas dan adopsi teknologi digital masih rendah karena sektor pertanian ini tidak dianggap sebagai sektor yang menjanjikan, kurang dukungan dari pemerintah dan minim inovasi atau teknologi. Selanjutnya untuk perbandingan proses bisnis as is to be-nya. Untuk aspek pencatatan stok, as is-nya manual di buku atau Excel. Untuk to be-nya input langsung ke dalam sistem. Kemudian aspek update stoknya as is dilakukan secara manual dan periodik. To be-nya otomatis saat transaksi dilakukan. Kemudian as is penyimpanan di gudang. To be-nya permintaan update otomatis stok. Kemudian untuk aspek laporan stoknya as is-nya mingguan atau bulanan oleh admin, kemudian to be-nya otomatis atau harian, bulanan bisa diakses kapan saja. Kemudian aspek akses data oleh manajemen, as is-nya harus minta laporan ke staff, to be-nya bisa langsung cek dashboard kapan saja. Kemudian aspek notifikasi stok kritis, as is-nya tidak ada, to be-nya ada. Kemudian aspek respon terhadap harga naik tidak terpantau cepat atau stok habis tanpa diketahui, to be-nya sistem mendeteksi stok cepat turun. Kemudian aspek efek terhadap produksi, as is-nya produksi bisa tertunda karena keterlambatan data stok, to be-nya produksi tetap jalan karena sistem bantu prediksi. Kemudian aspek efisiensi dan administratif, banyak pekerjaan manual dan rekap, to be-nya admin terbantu sistem otomatis. Kemudian aspek transparansi dan traceability, as is-nya rendah dan sulit dilacak, untuk to be-nya tinggi, semua proses tercatat. Kemudian yang terakhir untuk aspek ketahanan terhadap gangguan pasar, as is-nya lemah dan juga untuk to be-nya kuat karena sistem bantu ambil keputusan cepat saat pasar berubah. Selanjutnya untuk use case diagramnya ini bisa dilihat pada gambar seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam reference system. Kenapa kita membuat reference system sendiri? Karena untuk menjawab semua permasalahan dari dalam pengelolaan bahan baku
Jadi kami merancang sistem digital yang fokus pada aktivitas internal gudang dan manajemen data. Ini adalah contoh-contoh web form yang telah kita buat. Yang pertama ada halaman login. Halaman login sendiri digunakan untuk autentifikasi pengguna. Sistem ini mendukung login berbasis peran, yaitu admin sistem, staf gudang, dan manajemen produksi. Hal ini memastikan hak akses sesuai dengan tanggung jawab dengan role masing-masing. Dan yang di kanan ada halaman dashboard atau halaman dashboard utama. Setelah kita login, maka pengguna diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan ringkasan operasional. Di sini ada beberapa seperti tabel jumlah stok kopi dan kakao. Status kondisi juga ada filterisasinya seperti kondisi baik, menipis, dan kadaluarsa. Di sini juga kita tentunya harus memberikan apa namanya icon notifikasi di pojok kanan atas mengenai eh, stok itu sedang udah mau kadaluarsa atau enggak gitu. Dan di sini ada grafik tren agar apa ya kayak lebih ke keluar masuknya stok gitu. Mungkin next. Oke, selanjutnya ada halaman monitoring stok. Halaman ini sendiri memungkinkan admin untuk baru dan jenis atau satuan yang keluar dan masuk. Oke, next. Oke, next. Lalu selanjutnya adalah, nah ini adalah halaman barang masuk atau keluar yang biasa ditambah maupun diedit. Di sini saya membuatkan modal pop up untuk edit datanya seperti kita tuh dapat mengedit data bahan masuknya tuh tipe apa dan kadarnya kapan gitu. Mungkin langsung bisa di next. Oke, sekarang mungkin langsung lanjut ke arsitektur sistem ya teman-teman. Sistem pengelolaan bahan baku ini dirancang dengan arsitektur modern berbasis web yang terdiri dari lapisan utama. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran operasional gudang, pemantauan stok real time, serta efisiensi administratif dalam lingkup internal perusahaan. Yang pertama ada client side. Pengguna sistem, baik admin, staf gudang maupun manajer produksi, akan mengakses aplikasi melalui web browser. Disinilah proses interaksi pengguna dengan sistem dimulai. Yang kedua adalah front end, atau biasa dibilang antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan React atau Vue. Framework sendiri bisa disesuaikan oleh developer karena terkadang ada yang menggunakan React takutnya berat atau menggunakan Vue takutnya susah gitu. Dan selanjutnya dari backend, lapisan backend sendiri ditangani oleh API server yang dapat dibangun menggunakan Node.js, Django, atau Laravel. Backend ini bertanggung jawab dalam mengelola logika bisnis, autentifikasi pengguna, validasi data, dan menjembatani komunikasi antara front end dan back end dalam berbagai layanan sistem. Lalu selanjutnya adalah data layer atau biasa disebut database. Untuk penyimpanan data digunakan sistem basis data relasional seperti PostgreSQL atau MySQL. Semua informasi penting seperti data bahan baku, histori transaksi, dan laporan bulanan tersimpan secara aman dan terstruktur dalam lapisan ini. Lalu yang terakhir ada support service yang kita memiliki dua fitur utama. Yang pertama ada notifikasi sistem yang bertugas untuk memberikan peringatan otomatis terkait stok menipis, bahan kadaluarsa, atau transaksi yang besar. Sistem juga dapat berjalan real time menggunakan WebSocket atau berkala dengan cron jobs. Lalu yang terakhir ada export service PDF or Excel. Di sini kita mendukung kebutuhan administrasi dengan menyediakan fitur ekspor laporan ke format PDF atau Excel. Ini dapat memudahkan dokumentasi pelaporan dan audit internal. Next. Kesimpulannya adalah proses pengolahan bahan baku kopi dan kakao di Puslitoka saat ini masih dilakukan secara manual sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan distribusi, dan keterbatasan akses informasi secara real time. Kondisi ini menurunkan efisiensi operasional dan menghambat pengambilan keputusan manajerial apalagi di tengah tantangan eksternal seperti fluktuasi harga kopi dan kelangkaan bahan baku kakao. Penelitian ini merancang prototipe sistem informasi digital berbasis web yang dilengkapi dengan fitur login berbasis peran, dashboard stok, monitoring real time, pencatatan barang masuk dan keluar, lalu notifikasi stok krisis, serta pelaporan untuk manajemen. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, traceability data, dan mempercepat respon lembaga terhadap dinamika rantai pasok dan tekanan pasar.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.